Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nama saya Rahadian. Saya salah satu calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN Cipinang 03, Kabupaten Bogor. Saya seorang guru dengan latar belakang pendidikan sekolah dasar. Sejak ada program guru penggerak ini, saya sangat tertarik untuk mengikutinya. Alhamdulillah, pada angkatan 10 ini saya diberi kesempatan untuk bergabung. Guna mengasah kompetensi diri saya tidak jarang juga ikut berpartisipasi dalam berbagai aktivitas sosial untuk menyalurkan dan menguji kemampuan yang saya miliki. Kita ketahui bersama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi telah meluncing kurikulum Merdeka, di mana kebebasan bagi seluruh komponen dalam satuan pendidikan, mulai dari manajemen sekolah, guru, hingga siswa dalam belajar dan mengajar. Melalui program pendidikan guru penggerak yang saya ikuti, telah banyak mengubah paradigma saya tentang pendidikan di Indonesia. Sosok Ki Hajar Dewantara pun kian menginspirasi saya dengan mengedepankan pembangunan karakter melalui sistem MAMO. Pendidikan budi pekerti juga diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara melalui Pratap Tiloka Pendidikan. Ingarso Sung Tulodo, Imarjo Mangunkarso, Tuturi Handayani. Saya juga memahami peran saya sebagai pemimpin pembelajaran, mendorong kolaborasi dan mewujudkan kepemimpinan. Saya juga memahami nilai menjadi guru penggerak, yaitu terus menjadi contoh dalam kepemimpinan, kemampuan reflektif, kolaborasi, inovasi, dan berpihak kepada murid. Peran dan nilai guru penggerak ini menjadi kekuatan untuk mewujudkan guru penggerak sehingga budaya positif dapat terlihat. Dari Ki Hajar Dewantara, kita memahami bahwa setiap murid itu unik. Berpihak kepada murid berarti menerima bahwa setiap anak diciptakan dengan keunikan mereka masing-masing. Dan pembelajaran seharusnya dirancang untuk mengembangkan keunikan tersebut. Sehingga dalam program guru penggerak, kami dilatih untuk dapat mengembangkan pembelajaran yang berdiferensiasi secara konten, proses, maupun produk. Mendidik tidak hanya sekedar kebutuhan intelektual, namun juga secara emosional. Pembelajaran yang dilakukan secara sadar, mindfulness, perlu terus dikembangkan, sehingga murid memiliki pemahaman, penghayatan, dan kemampuan mengelola emosi, menunjukkan empati kepada orang lain, dan kemampuan membangun hubungan yang positif. Mindfulness dilakukan dengan cara mengembangkan teknik stop, yaitu berhenti sejenak, kemudian mengambil napas, take a breath, dan mengobservasi napasnya sendiri, dan dilanjutkan berulang-ulang seperti itu. Itulah yang dikembangkan dalam pembelajaran pendidikan guru penggerak. Melalui pendidikan guru penggerak, saya juga belajar banyak sekali keterampilan baru. Salah satunya adalah keterampilan coaching. Metode coaching yang saya pelajari dalam pendidikan guru penggerak ini menggunakan metode Tirta. Metode ini memungkinkan saya untuk mengarahkan murid saya untuk mengidentifikasi tujuan utamanya, mengidentifikasi masalah, dan menuntun untuk menemukan sendiri rencana aksi dari permasalahannya. Sehingga pada akhirnya, coach atau murid mampu membuat keputusan secara tanggung jawab. Coaching juga tidak hanya dilakukan untuk murid. Saya juga berlatih coaching dengan para guru atau rekan sejawat saya di sekolah, utamanya berbicara tentang penanganan masalah murid. Yang tidak kalah menarik lagi dari pelajaran dalam pendidikan guru penggerak ini, yaitu kita belajar bagaimana kita menjadi pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah. Ini adalah salah satu modul yang sangat menguntungkan bagi saya sebagai guru dan juga sekolah. Karena modul ini mengenai bagaimana seseorang menjadi pemimpin pembelajaran dalam mengembangkan sekolahnya. Latihan mengambil keputusan terhadap permasalahan yang mengandung unsur dilema etika, rujukan moral, juga perlu untuk dilakukan. Sehingga guru dan sekolah
menjadi barometer dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan universal. Dalam upaya mengembangkan sekolah yang nyaman, maju, dan unggul, guru dan sekolah perlu belajar menjadi pemimpin yang mampu mengelola sumber daya. Sumber daya di sekolah dikelola dengan cara mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi ekosistem sekolah. Peran pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset dan memahami potensi sumber daya yang dimiliki sekolah, sehingga dapat dipetakan potensi sumber daya sekolah yang dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran murid. Di akhir modul pendidikan guru penggerak ini, saya juga belajar bagaimana mengelola program yang berdampak pada murid. Dalam merealisasikan modul 3.3 program yang berdampak pada murid, saya membuat program saksi, yaitu Sabtu Ekspresi. Saksi ini dilaksanakan setiap hari Sabtu dan terbentuk atas minat dan bakat siswa yang terpendam. Karena faktor tidak percaya diri, maka dari program ini diharapkan siswa menjadi pribadi yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu diantaranya mandiri dan kreatif. Tujuan program ini melatih keterampilan dan mengembangkan karakter serta kemampuan siswa melalui keterlibatan aktif dalam pengembangan potensi, bakat, dan minat yang sejalan dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Latar belakang program saksi ini terbentuk karena rendahnya motivasi dan rasa percaya diri siswa dalam mengekspresikan bakat dan minat yang dimilikinya. Belum adanya ruang yang memfasilitasi siswa untuk menuangkan hobi atau ekspresi mereka ke dalam hal-hal yang positif. Dan pemberdayaan aset sekolah, khususnya lingkungan kelas yang belum maksimal. Dampak yang saya harapkan dari program saksi ini, siswa menjadi lebih percaya diri. Dan siswa mampu mengembangkan bakat dan minat yang mereka miliki. Selanjutnya, untuk rencana perbaikan atau pengembangan program ini, saya akan terus memberikan motivasi kepada siswa untuk selalu percaya diri dan menggali potensi yang ada pada mereka sendiri. Selama 8 bulan saya mengikuti program Guru Penggerak, saya mendapatkan dukungan penuh dari keluarga, dari kepala sekolah, rekan guru, orang tua murid, dan tentu saja murid saya yang saya banggakan. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SDN Cipinang 3, Bapak Suwarna, MPD, yang telah mendukung saya terus-menerus secara moral dan material. Terima kasih juga kepada rekan-rekan guru di sekolah SDN Cipinang 3 yang mana telah mendukung saya secara terus-menerus. Tak lupa, saya ucapkan terima kasih kepada pengajar praktik Pak Ahmad Siddiq Permana yang telah memberikan semangat terus-menerus kepada saya. Terima kasih juga kepada fasilitator Pak Muhammad Alwi yang telah memberikan motivasi saya selama ini. Dan pada akhirnya, bagi saya, pendidikan guru penggerak ini merupakan ilmu yang sangat mahal, luar biasa, yang mengubah paradigma saya tentang pembelajaran. Dan sebagai salah satu pengabdian kepada negara tercinta Republik Indonesia. Saya, Rahadian, tergerak, bergerak, menggerakkan.